Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Zuriati dari kelas 2283B dengan nomor induk mahasiswa 2220803042, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem elektronik commerce atau e-commerce yang bertujuan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Fatia Nopriani STMKOM. Baiklah, mari kita langsung ke inti pembahasan. Baiklah, sebelum itu, apa sih definisi dari e-commerce tersendiri? Secara definisi perdagangan, elektronik commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Pada konteks yang lebih luas, e-commerce disebut juga dengan e-business. E-business mengacu pada semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dan tidak terbatas pada hanya kegiatan jual beli saja. E-commerce memiliki 5 faktor pendukung yang saling berhubungan. Yang pertama, yaitu pertumbuhan penduduk meningkat. Yang kedua, penggunaan smartphone meningkat. Yang ketiga, penggunaan internet meningkat. Yang keempat, banyaknya pengguna media sosial. Dan yang kelima, perusahaan teknologi finansial semakin berkembang. Kenapa di sini saya bilang perusahaan teknologi semakin berkembang dengan faktor-faktor yang lainnya? Karena dengan banyaknya populasi yang meningkat, maka smartphone semakin dibutuhkan. Jika smartphone dibutuhkan, maka penggunaan akses internet semakin banyak dicari. Dengan akses internet, kita bisa mengakses juga dunia media sosial, karena dunia media sosial sekarang sudah sangat canggih sekali. Di media sosial, kita bisa mencari informasi apapun itu. Dan pastinya, peran penting perusahaan tidak bisa kita lupakan di sini. Perusahaan teknologi pasti memberikan yang terbaik, seperti spesifikasi HP, internet, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat jenis dan tipe data e-commerce. Yang pertama yaitu B2B atau business to business. Yang kedua yaitu B2C, business to consumer. Yang ketiga yaitu C2B, consumer to business. Dan yang keempat C2C, consumer to consumer. Yang kelima G2G, government to consumer. Yang keenam G2G, government to government. Baiklah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu business to business. B2B atau yang biasa kita kenal dengan business to business adalah jenis transaksi yang umumnya dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Transaksi B2B ini sering terjadi secara elektronik ataupun fisik, atau e-commerce ini menjadi salah satu transaksi yang paling besar karena melibatkan transaksi antara perusahaan besar, bukan konsumen yang sifatnya tunggal. Apa sih contoh B2B di Indonesia? Contohnya yaitu Indotrading. Indotrading merupakan marketplace atau B2B di Indonesia yang memiliki 80.000 supplier atau lebih. Baiklah, kita masuk jenis yang kedua yaitu B2C. B2C atau business to consumer merupakan jenis transaksi yang paling umum karena proses transaksi ini terjadi antara penjual dan pembeli atau konsumen terakhir. Contoh dari B2C di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya yaitu Beribenka, Lazada, jual tiket online, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga C2B, consumer to business. Consumer to business ini kebalikan dari B2C, yakni transaksi jual beli yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Jadi kita sebagai konsumen jika memiliki sesuatu yang bermanfaat seperti bakat atau keahlian, kita bisa menggunakan atau menjual bakat tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya jika di Indonesia yaitu e-stock. Tapi banyak contoh lain yang bisa kita lihat yaitu seperti freelance. Freelance, kenapa freelance banyak dicari di sekarang? Karena freelance itu contoh, misal kita bisa desain, kita bisa menjual desain kita kepada orang lain yang membutuhkan.
model marketplace, menyediakan barang yang ada di sebuah platform dilakukan oleh konsumen. Maksudnya di sini yaitu konsumen menjual produknya ke konsumen yang lain. Contohnya yaitu kita bisa melihat sekarang banyaknya pedagang-pedagang online atau ibu-ibu yang mencari nafkah untuk anaknya itu bisa menjual barangnya di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan banyak beragam lainnya. Jenis selanjutnya yaitu G2C dan G2G. G2C atau Government to Citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Layanan G2C ini antara lain sistem pajak online, informasi lowongan pekerjaan, pengguruan zaman sosial, serta dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, paspor, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, Government to Government G2G adalah layanan pertukaran informasi atau data secara online antar sesama institusi pemberitahuan dalam suatu daerah melalui basis data yang sering terintegrasi. Layanan yang dilakukan adalah layanan ekspor dan impor data, informasi kependudukan, tenaga kerja, informasi masyarakat, miskin, dan sebagainya. Contoh-contoh e-commerce di Indonesia yaitu seperti ini. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya yaitu C2C, ada Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, Berniaga.com, Lamida, Rumah.com, 1000, Elevenia. Selanjutnya B2C, contohnya ada Bineka.com, Lazada, Zalora, Blibli.com, Belanja, Dinomaret, ClickIt, Carrefour, Alfa Online. Kalau B2B itu bisa dilihat di sini contohnya Shopify, Innertrading.com, Dailylist, Groupon, Living Social, dan masih banyak lagi contoh-contoh e-commerce. Selanjutnya yaitu kita membahas manfaat e-commerce bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha, penjualan global, pengurangan infrastruktur pemerintahan, pengurangan biaya perusahaan, meningkatkan keuntungan bersih dan pengurangan harga pokok. Bagi konsumen, konsumen bisa belanja 24/7 atau kapanpun dimanapun, menghemat waktu, barang dan jasa semakin murah, konsumen mampu membandingkan lebih akurat, pembeli lintas batas. Kenapa saya bilang manfaat e-commerce ini saling berhubungan? Karena sama-sama menguntungkan bagi pelaku usaha dan bagi konsumen. Semua itu merupakan simbiosis mutualisme. Selanjutnya yaitu ancaman e-commerce. Ancaman atau threats merupakan kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset-aset berharga. Ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu system penetration. System penetration adalah orang yang tidak memiliki wewenang tapi memaksakan kehendaknya untuk masuk ke dalam suatu sistem. Yang kedua yaitu authorization violation. Authorization violation ini merupakan kebalikan dari system penetration. Authorization violation ini merupakan orang yang memiliki wewenang yang legal tetapi salah menggunakannya. Yang ketiga yaitu planting. Planting itu merupakan orang yang melakukan segala hal tanpa memikirkan di masa depan, bisa memasukkan sesuatu yang legal di dalam sistem tetapi belum legal di masa depan. Yang keempat yaitu communication monitoring. Communication monitoring itu merupakan orang yang memantau web atau informasi rahasia di dalam keamanan sederhana. Yang keempat yaitu communication tampering. Communication tampering yaitu orang yang melakukan segala sesuatu untuk mencapai informasi rahasia tetapi tidak memikirkan dampak ke depannya. Dan yang keenam yaitu denial of service. Denial of service itu adalah orang yang denial atau menghalangi orang ingin melakukan transaksi jual beli. Yang terakhir yaitu repudiation. Selanjutnya yaitu keamanan e-commerce.
yang dibutuhkan untuk e-commerce. Beberapa topik yang harus dikuasai yaitu yang pertama, teknologi kriptologi. Teknologi kriptologi merupakan sebuah sistem atau tulisan yang bisa mengubah pesan dari pesan biasa ke pesan yang bersifat informasi rahasia atau pribadi, tetapi bisa diubah ke sebalik. Yang kedua yaitu one-time password. One-time password merupakan password yang dibuat secara satu kali saja dengan kombinasi angka acak atau huruf-huruf acak atau yang random. Contohnya yaitu CAPTCHA. Yang terakhir yaitu konsultan keamanan. Konsultan keamanan sangat penting bagi menjaga salah satu komponen atau service yang dibutuhkan oleh konsumer atau e-commerce. Karena dengan konsultan keamanan kita bisa berkonsultasi dengan institusi atau orang-orang yang sudah